Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak hebat Ibu? Ibu berharap semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga semangat belajar walaupun masih keadaan pandemi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tarian daerah di Indonesia. So, disimak ya videonya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Happy watching! Mengenal unsur tari. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah mempunyai jenis-jenis tarian yang berbeda dan memiliki keunikan sendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur tari. Yang pertama adalah gerakan. Nah, gerakan ini adalah unsur tari yang paling utama dan paling penting dalam sebuah tarian. Selanjutnya ada unsur tambahan, yaitu ada busana, tata rias, iringan atau musik, dan perlengkapan tari atau yang kita kenal dengan properti. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara itu sangat beragam. Tentunya gerak tari suatu daerah berbeda dengan daerah yang lainnya. Mengenal tarian tradisional dan tari kreasi baru. Apa sih tari tradisional itu? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Ini adalah contoh dari tarian tradisional. Namanya adalah tari piring, berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada tari Reog Ponorogo, berasal dari Jawa Timur. Ada tari kipas yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ada tari Parang Papua berasal dari Papua Barat. Dan yang terakhir adalah tari Gambyong yang berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya adalah tari kreasi baru atau yang kita kenal dengan tari modern. Merupakan tari klasik yang diperbaharui dengan menambahkan beberapa gerakan tanpa mengurangi makna dari tarian tersebut. Tujuannya agar tari klasik tidak ketinggalan zaman dan tetap diminati oleh generasi muda. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tari kreasi baru. Yang pertama, tari Rara Ngigel, berasal dari Yogyakarta. Yang kedua adalah tari Yapong yang berasal dari Jakarta. Yang ketiga adalah tari Merak yang berasal dari Jawa Barat. Yang keempat, bentuknya seperti kupu-kupu, yaitu tari kupu-kupu berasal dari Bali. Gambar kelima adalah tari Manipuren dari Jawa Tengah. Dan terakhir adalah tari Manuk Rawe dari Bali. Nah, meskipun tarian tradisional dan tari kreasi baru, kita harus melestarikannya agar tari-tariannya ini tidak musnah seiring perkembangan zaman. Terakhir adalah ciri-ciri gerak tarian dari Bali dan Sumatera. Sekarang kita bandingkan ya. Ciri-ciri gerak tari Bali.
Kita lihat, ini tari pendet. Yang pertama, gerakan pada umumnya dilakukan energik dan dinamis. Tari Bali ini lebih santai dan gerakannya mudah untuk dipelajari. Yang kedua, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, tetapi mata juga ikut digerakkan. Kita lihat pada tari pendet. Saat menari, matanya pun ikut digerakkan, seolah-olah matanya itu seperti berbicara. Oke, yang kedua, ciri-ciri gerak tari Sumatera. Ini adalah contohnya tari saman. Gerakan pada umumnya dilakukan dengan lincah dan gesit atau cepat. Seperti yang kita tahu bahwa gerakan tari saman itu sangat cepat. Lebih menekankan pada gerakan kaki atau tangannya. Selain tangan yang digerakkan, posisi saman kakinya pun juga ikut gerakan. Ketiga, keseragaman gerak dan suara tangan bertepuk membuat tari saman itu menjadi lebih menarik. Terakhir, gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Hanya di gerakan Sumatera lebih kepada lincahnya dan lebih menekankan kepada kaki atau tangannya, serta ada suara-suara dari tepuk tangan, sehingga membuat baik tari saman ataupun tari-tari yang berasal dari Sumatera lainnya itu lebih menarik. Nah, gimana penjelasan Ibu pada hari ini? Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.